wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa, mudah-mudahan diberikan kebaikan bagi kita, keluarga kita. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bahasan kita setelah kemarin kita bahas terkait dengan kemarin manufaktur, sistem informasi manufaktur. Sekarang kita lanjutkan berkaitan dengan warehouse management system, atau biasa disebut dengan manajemen gudang. Bagaimana dalam kaitannya sistem informasi logistik. Jadi sistem informasi logistik itu terbagi banyak sekali ragamnya atau terkait banyak sekali ragamnya. Nah, kalau kemarin manufaktur, sekarang kita kaitkan dengan warehouse-nya, dengan gudangnya. Bagaimana keterkaitannya. Saya stop share. Slide saya sudah kelihatan? PowerPoint-nya? Slide-show? Sudah, Pak. Sudah, nggih? Ya, makasih, Indri. Baik, ini adalah berkaitan dengan warehouse management atau manajemen gudang. Maka gambarannya kita adalah terkait dengan gudang, bisa gudang material atau bahan baku, gudang produk setengah jadi, ataupun gudang produk jadi. Jadi di sini gudang itu tidak hanya berkaitan dengan material saja atau bahan baku. Tetapi di sini nanti kita bisa pilih ya. Karena nanti di sini lebih orientasinya banyaknya memang gudang bahan baku. Walaupun ada juga kaitannya gudang produk jadi. Nah, ini secara ringkas warehouse management atau manajemen gudang diartikan sebagai pengelolaan dari aktivitas yang saling terkait dalam aktivitas penyimpanan barang sementara. Memang kalau di dalam ini gudang ini dia peningkatan produktivitasnya, kemudian penghematan biayanya, efisiensi dan sebagainya nggak terlalu terlihat. Ya memang bisa terlihat, tapi tidak sesignifikan bagian marketing. Di ulasan ini diceritakan kalau bagian marketing itu bisa mengukur misalnya penjualan bulan kemarin 100, mau ditingkatkan 5%, maka akan kelihatan angkanya. Tetapi kalau dalam gudang, itu sulit untuk menilai. Misalnya dari gudang yang mungkin tertata sedemikian rupa, kemudian diubah penataannya, maka sulit kita akan mengukurnya. Apakah penataan yang baru itu lebih bagus, dan kalau toh lebih bagus itu bagusnya berapa persen dari penataan sebelumnya. Itu sulit diukurnya. Oleh karena itu di sini disampaikan berkaitan bahwa sempurnanya gudang memang begitulah seharusnya ya, bukan sebuah prestasi. Tetapi kalau gudang itu diatur dengan bagus, dengan baik, maka akan menunjang lantai produksi. Jadi memang kelihatannya tidak terlalu signifikan perubahan terkait dengan kenaikan angka perbaikannya. Beda dengan marketing. Marketing melakukan perbaikan, melakukan
inovasi dan sebagainya, akan terlihat angkanya. Dari apa? Dari hasil pemasarannya, dari hasil penjualannya. Tapi kalau ini nggak bisa. Kemudian di dalam aktivitas pengelolaan gudang, ini ada 5 bagian yang akan mempengaruhi berkaitan dengan aktivitas di gudang itu. Jadi kalau tidak ada salah satu atau salah satu buruk, akan mempengaruhi kinerja gudang secara keseluruhan. Oleh karena itu 5 bagian ini merupakan suatu yang vital bagi gudang dan harus dibuat atau ditampilkan sebaik mungkin. Yang pertama penerimaan. Nanti penerimaan ini kaitannya dengan supplier, dengan pasokan penerimaan. Kemudian yang kedua, menyimpannya. Setelah menerima, bagaimana menyimpannya? Cara menata penyimpanannya. Dalam rak susun, susunannya sampai berapa tingkat, itu nanti ada aturannya. Kemudian yang ketiga, pengendalian atau perawatan. Jadi setelah kita simpan, tidak serta-merta langsung kita biarkan begitu saja. Tetapi kita harus mencoba untuk mengendalikan atau merawatnya. Kemudian keempat, pengeluaran atau distribusi. Kita keluarkan, kalau kaitannya dengan material atau bahan baku atau part atau komponen, maka kita keluarkan untuk digunakan di lantai produksi. Tetapi nanti kalau kaitannya dengan produk jadi, maka kita keluarkan adalah kita kirimkan ke customer, kita kirimkan ke agen atau distributor, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, adanya pelaporan. Dalam aktivitas penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pengeluaran, semua harus terlapor. Jadi harus ada laporannya. Sehingga apa? Nanti keterkaitan dengan bagian purchase, seperti di awal ketika kita membahas materi purchase, yaitu pembelian, maka akan membantu kira-kira material mana yang sedang dibutuhkan atau yang akan habis stoknya, dan material mana yang masih banyak, masih menumpuk. Pelaporan ini juga berkaitan dengan penyimpanan, yaitu ketika penyimpanannya baik atau buruk. Misalnya butuh sirkulasi udara, tiba-tiba misalnya kipas anginnya mati, padam, atau ada pemadaman listrik. Maka ini butuh pelaporan, agar apa? Ada tindak lanjutnya. Karena kalau tidak ada pelaporan, ya yang lainnya tidak tahu kondisi material yang ada di gudang. Padahal yang namanya material itu butuh perlakuan khusus. Butuh perlakuan khusus, butuh ini penanganan yang berbeda-beda. Hal-hal yang perlu dilakukan pada saat penerimaan material, ini yang pertama penerimaan, receiving. Setelah kita melakukan order, maka kita menerima. Penerimaan ini masuk dalam, kalau di dalam ongkos atau biaya, karyawan yang bagian menerima, ini masuk dalam biaya persediaan, dalam biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ya. Kalau biaya persediaan itu masuk dalam biaya pesan dan biaya simpan. Jadi ini masuk dalam biaya simpan. Karena barang datang. Maka dilakukan pemeriksaan dokumennya. Dokumen. Seperti kalau kita ini apa? Belanja online. Kalau kita belanja online, maka kita pun dikasih ini berkasnya. Kasih orderan kita, kasih surat jalan dan sebagainya. Tergantung barang yang dikirimkan. Kalau barangnya besar dan sebagainya, maka biasanya ini surat pengantarnya agak banyak, berlembar-lembar. Tetapi kalau barangnya kecil dan sebagainya, biasanya juga suratnya nggak terlalu besar. Kecil, sedikit. Kemudian, barangnya belum diperiksa, disimpan di transit area. Jadi ada kalanya nggak sempat memeriksa.
Apalagi kalau yang di bawahnya ini pemeriksaan mutu itu ada yang 100%. Kalau diperiksa 100%, ini terutama kalau yang di bagian bawahnya, ini untuk supplier yang baru. Jadi pemasok yang baru itu terkadang perusahaan itu memperlakukan pemeriksaan secara detail. Bahkan saking detailnya ada yang memeriksa sampai 100%. Semua diperiksa. Ini supplier baru. Atau produk baru. Produk baru dari suatu perusahaan. Nah, ini juga memeriksanya cukup detail. Kemudian inkonsistensi kualitas material. Kalau material yang biasa dipasok oleh supplier itu kualitasnya kadang baik, kadang buruk, dan sebagainya, maka biasanya inspeksinya juga 100%. Atau mungkin ada masalah baru yang timbul, itu juga 100%. Ada permasalahan-permasalahan tertentu. Misalnya, kalau material tertentu ada muncul karat, misalnya kalau di Tonggak Ampu, pesan ini, besi ukuran misalnya diameternya yang 10 atau yang 12 untuk membuat yang panjang atau membuat yang listrik, maka kalau misalnya muncul karat dan sebagainya, ada masalah yang baru akibat perjalanan kehujanan, panas hujan dan sebagainya, maka ini juga bisa inspeksi 100%. Nah, kalau inspeksi 100% pada kondisi-kondisi entah suppliernya baru, entah produk baru, entah karena tidak konsistennya kualitas, ada masalah baru yang timbul, maka kalau tidak cukup waktunya ditaruh di transit area. Poin yang kedua di sini, transit area. Jadi tidak dicampur dengan barang yang sudah ada di gudang. Taruh di transit area dulu, baru kemudian diperiksa. Sampai selesai. Inkonsistensi itu juga berkaitan dengan produk-produk ini. Dari hewan, dari tanaman, itu tidak konsisten. Misalnya kondisi sekarang, hujan, masuk musim hujan. Hujan sering. Maka untuk tanaman-tanaman buah, kalau misalnya ada perusahaan penghasil buah dan sebagainya, maka itu kadar airnya juga akan berubah. Kandungan airnya. Maka mempengaruhi kualitas. Kayak pabrik gula, kalau misalnya mengolah sekarang, maka juga tingkat rendemennya rendah. Kemudian misalnya getuk trio, bahan bakunya singkong, maka juga kualitasnya rendah. Atau dari hewan. Dari hewan juga mempengaruhi. Akibat kondisi iklim yang bisa masuk kemarau, bisa masuk musim hujan. Itu mempengaruhi kualitas. Nah, ini butuh pemeriksaan 100%. Bahkan sampai 100% ya. Bahkan sampai 100%. Ada juga yang pemeriksaan berdasarkan sampling, dan ini banyak. Kebalikannya dari yang pemeriksaan 100%. Karena sudah kenal suppliernya. Suppliernya sudah dikenal, sudah biasa masuk dan sebagainya, maka ini biasanya inspeksinya hanya sampling saja. Samplingnya bagus, sudah. Dan sampling ini juga ini ada banyak ragamnya. Ada yang terstruktur, ada yang random, yang acak. Kalau yang terstruktur misalnya ini, kita melompat tiap 10. Tiap 10 ya. Misalnya yang diperiksa 1. Jadi produk pertama. Kalau misalnya di nomor produknya gitu, 1, kemudian 11, kemudian 21. Ada yang terstruktur seperti itu. Tapi ada juga yang random, acak. Jadi nggak mengikuti terstruktur itu. Nah, yang terstruktur juga nanti akan terpecah lagi. Kalau kita belajar di statistik ya, berkaitan dengan teknik sampling, teknik pengambilan sampling. Itu terstruktur pun akan terpecah lagi. Kemudian yang random pun juga akan banyak sekali ragamnya, randomnya. Nah, di sini dalam pengambilan sampling, tentu saja sampling ini hanya sampel untuk mewakili populasi.
Sampling yang bagus itu seperti apa? Sampling yang bagus jelas yang harus mewakili populasi. Baik dari jumlah yang diwakili maupun dari kualitas juga yang diambil. Contohnya apa? Misalnya gini, kalau kita misalnya kuliah itu dalam kondisi offline, kemudian diambil sampel dari misalnya 50, kita ambil 5 orang sampel. Kalau kita ambilnya tidak acak, contohnya apa? Contohnya kita ambil misalnya kalau ada kuliah pukul 7, maka kita ambil yang datang di awal. Datang di awal. Kita tanya IPK mereka yang datang di awal. Maka biasanya tidak cukup mewakili. Karena biasanya yang datang awal, datang yang tepat waktu, itu biasanya IPK-nya bagus. Dia lebih rajin dari lihat dari ini. Walaupun bukan jaminan. Yang apa? Yang datangnya terlambat itu tidak bagus, bukan jaminan. Tetapi biasanya orang yang rajin itu nilainya bagus. Karena orang yang IQ-nya cerdas pun, kalau dia malas, akan kalah sama orang yang IQ-nya biasa saja. Tingkat kemampuan intelektualnya biasa saja, tapi dia itu rajin. Akan kalah. Jadi walaupun kita IQ ini, intelijensi kita, IQ kita itu misalnya 110, sementara yang lain itu 100, tapi yang lain itu rajin, kita yang 110 itu malas, ya kita akan kalah. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya yang mengambil sampel itu, kalau datang yang kuliah misalnya pagi itu tepat waktu, jam 7, kuliah jam 7 tepat waktu, kita ambil sampelnya, maka kurang mewakili. Kita harus juga ambil yang awal, datang, kita ambil yang pertengahan, kita ambil yang akhir. Nah, ambil itu cukup mewakili. Oleh karena itu, dalam sampling pun juga akan ini terbagi beberapa metode dalam sampling. Kemudian pemeriksaan kuantitinya. Jadi jumlahnya. Selain kualitas, jumlahnya juga diteliti. Penyelesaian administrasi. Jadi serah terimanya apa sesuai jumlahnya benar, kualitasnya yang diminta sesuai. Nah ini. Maka kemudian proses handling yang benar, penanganannya yang benar. Bagaimana? Berkaitan dengan penyelesaian administrasi, terkadang ada suatu negara tertentu yang menerapkan kualitas yang tertentu juga, yang cukup ketat. Di negara kita, misalnya, sudah kita anggap kualitasnya bagus, tapi mungkin ketika kirimkan ke negara lain, itu kualitasnya mungkin dipandang kurang bagus. Contohnya misalnya di Kedaung, Surabaya, itu penghasil nih, pembuatan panci sama tutupnya dari kaca yang transparan itu. Nah, menurut di sini itu sudah bagus, udah ada cek kualitasnya, sudah bagus, sesuai dengan permintaan, dikirimkan. Nah, begitu sampai ini dermaganya di Jepang, maka pihak perusahaan tidak langsung menerima. Begitu di pelabuhan itu didatangi untuk dicek. Jadi belum nyampe ini ke perusahaan. Di dermaga dicek, dibuka, diambil acak, dicek. Tapi ternyata tingkat kualitas, mungkin cacatnya ya, tingkat kualitas cacatnya dari apa? Simetrinya. Terkadang yang namanya panci atau tutup panci yang dari kaca itu, ya itu bisa diputar gitu. Dia kalau nggak simetris, maka perputarannya agak bisa kelihatan perbedaannya. Tidak lingkaran benar, atau ada bentuk yang agak melengkung dan sebagainya. Tetapi kalau yang bagus, maka lingkarannya juga bagus, kemudian juga merata menurut kualitas mereka. Nah, begitu misalnya mereka menentukan, dia ambil 10 sampel, kalau ada 2 yang cacat, maka dia tolak. Kalau kurang dari 2, 1 atau 0, maka dia terima. Nah, pihak Jepang meriksa. Kemudian dicek, ternyata itu tadi,
Ada 2 atau lebih yang ditemukan dari 10 sampel. Maka ditolak. Ketika ditolak, bagaimana barang yang ada di dermaga sana? Ya akhirnya dibiarkan aja. Oleh karena itu, ada kalanya pengiriman seperti itu akan dibiarkan di pelabuhan. Karena apa? Pihak ini, perusahaan yang memesan itu tidak menerima, karena kualitasnya dianggap tidak sesuai, tidak memenuhi. Sementara pihak pengirim, kalau narik lagi, biayanya cukup mahal. Akhirnya apa? Dibiarkan di situ. Atau kalau enggak, ya ini, diobrol jual murah. Jual murah itu. Nah, itu berapa kasus kalau yang ada di perusahaan. Termasuk ini, udang. Jadi yang pernah itu Kedawung itu, karena saya punya teman ini ya, bagian kualitas itu. Dia ngecek simetrisnya dari ini, pembuatan panci yang lingkar itu. Dia ngecek. Kalau tidak sesuai, tidak lingkar itu, dia pecahkan. Untuk didaur ulang lagi. Jadi yang tidak sesuai, dia ngecek itu. Yang tidak sesuai, pecah. Tidak sesuai, pecah. Nanti material pecahnya diolah lagi. Nah, itu kebetulan mungkin ada yang lolos dari kualitasnya itu. Karena kalau ngecek semuanya 100% lelah. Nah, kalau lelah 100% ya, artinya semuanya dicek itu, nggak pakai sampel, itu kan capek, lelah. Kalau lelah biasanya itu kurang teliti. Kurang teliti. Udang juga gitu kasusnya. Udang itu ini kandungan bakterinya kalau di Jepang. Di kita sudah kualitasnya sudah bagus. Kita anggap sudah bagus. Tapi di sana ngecek. Jadi dalam tubuhnya udang itu ada bakterinya. Nah, dicek itu. Pada tingkatan tertentu mereka tidak mau menerima. Mereka cukup selektif untuk hal-hal berkaitan dengan produk. Kemudian yang kedua, setelah penerimaan, ini masuk penyimpanan. Storing. Kita simpan. Hal-hal yang perlu dilakukan pada saat penyimpanan material. Yang pertama, penentuan jumlah unit per kelompok. Kita kelompok-kelompokkan. Kita tumpuk. Tumpukannya sampai berapa. Oleh karena itu kalau atau pernah kita lihat suatu karton, kemasan karton, kardus gitu, kardus karton, itu ada tulisannya maksimal, nah berapa tingkat tumpukannya, berapa tumpukan. Ada yang menentukan 10, ada yang menentukan 5. Itu kaitannya apa? Dengan kekuatan karton itu. Dengan kardus atau dengan gabus yang ada di dalamnya. Sebagai tumpuan, sebagai penyangga. Dan produk yang ada di dalamnya juga. Karena kalau ditumpuk terlalu tinggi, padahal kekuatan karton dan gabusnya, pelindung produknya, karena produknya itu tidak tahan, maka kemasannya akan menyok. Akan tidak rata. Kalau tidak rata, yang di atas mudah jatuh. Nah, akhirnya jatuh, itu pun bisa rusak. Oleh karena itu, mereka juga ini menentukan sampai berapa tingkat. Enggak asal-asalan menumpuk. Seperti keratnya ini, minuman ini dari botol gelas, itu pun juga tingkatannya pada tingkat tertentu. Tidak sampai tinggi sekali, tidak. Tertentu. Dan masing-masing ada ukuran yang berbeda. Tergantung pada kualitas kemasan atau keratnya. Karena kalau ditumpuk, awalnya mungkin terganjal, ada kerikil kecil, ada batu kecil, atau ada benda kecil. Miring dikit. Tumpuk lagi, ada lagi. Miring-miring. Nah, bisa yang atas miring, nanti miring. Oleh karena itu, mereka membatasi tumpukannya.
penentuan kelompoknya, kemudian kita juga menentukan kelompoknya. Mana yang material ini? Kalau di Coca-Cola itu botol bekas akan dikumpulkan botol bekas. Kemudian botol baru akan dikumpulkan botol baru. Kita bisa melihat dari minuman, kalau saya dulu diajarin ya, karena KP-nya di Coca-Cola, saya diajari ini, botol yang digunakan itu. Jadi botol yang digunakan itu, nanti kalau bekasnya itu didaur ulangnya itu sering, maka pada ini bahu botol dan bagian alasnya itu warnanya memutih, putihnya banyak. Putihnya banyak. Jadi kalau misalnya botol itu, kalau gambarnya seperti ini ya. Jadi misalnya botol itu seret. Nah, maka sininya yang memutih. Sininya yang memutih. Dan sininya juga yang memutih. Karena ini yang kena ini apa? Benturan-benturan antara botol. Benturan-benturan dengan botol, benturan dengan tepinya, dengan logam, dengan tepinya mesin. Ketika hendak dicuci atau ketika hendak diisi. Kan mereka antri botol itu. Nah, mereka saling berbenturan. Kalau botol itu diusi ulang berulang kali, maka putihnya di sini itu semakin banyak. Putihnya semakin tebal. Nah, kalau di pihak Coca-Cola biasanya di Coca-Cola kalau putihnya banyak, nah banyak sedikitnya juga mereka nggak menjelaskan. Itu cukup subjektivitas. Banyak itu mereka langsung ambil. Sementara kalau botol baru digunakan atau baru sedikit didaur ulang, dicucinya, apa bukan daur ulang ya. Jadi dibersihkan, digunakan lagi, baru sedikit, sekali dua kali, maka di sininya masih jernih. Jadi botol itu tidak ada putih-putihnya, bekas benturan nggak ada, masih jernih. Nah, seperti itu. Nah, botol-botol bekas dipisahkan dengan botol-botol baru. Nah, itu pengelompokan. Atau berkaitan juga pengelompokan dengan pengumpulan beverage-nya. Pengumpulan dari keratnya, dan seterusnya. Itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Kemudian barang kecil dikelompokkan perbungkus dengan kuantiti tertentu. Kalau misalnya barangnya kecil, nah bisa dalam bungkus-bungkus, dikemas-kemas. Terutama kalau misalnya ini produk jadi ya. Kalau produk jadi itu, kalau misalnya di pabrik rokok itu, produk jadi di gudang ini, maka rokok dikemas dalam kemasan yang kecil. Kemasan yang isi 12, kemasan isi 14 atau 16. Itu kemasan. Kemasan pertama, rokok. Kemudian kemasan yang kedua adalah slot yang memanjang. Satu slot berapa bungkus rokok ya? Nggak tahu saya. Nggak terlalu ngamati detail. Kemudian, karena nggak ngerokok ya, jadi nggak terlalu ngamati. Kemudian dikemas lagi dalam karton yang agak gede, yang berisi beberapa slot. Nah, itu adalah kemasan yang terakhir, pengelompokan yang terakhir. Kalau di perusahaan jarum. Nanti perusahaan yang lain juga akan beda lagi pengelompokannya. Contohnya kalau misalnya minuman gitu, minuman, contohnya aqua misalnya, aqua, maka kalau aqua gelas 48, maka di karton, 48 di karton. Atau mie instan 40 di karton. Dan produk yang lainnya. Kalau selang, ya berapa meter ya selang itu? Itu juga dikelompokkan. Apalagi kalau barangnya kecil ya, barangnya kecil maka pengelompokannya.
semakin ini semakin dibutuhkan. Kemudian pemberian identitas material dan tanggal kedatangan. Kalau ini kaitannya dengan material, kita beri identitas dan tanggal kedatangan. Kita berikan identitas ketika memang produknya itu dalam kemasan. Apakah yang tidak kemasan? Ya ada kalanya yang terbuka tidak diberi. Misalnya batang besi dan sebagainya itu tidak diberi. Tetapi kalau barangnya itu yang dipasang itu tertutup, dikemas, maka kita perlu belikan ini identitas dan tanggal kedatangannya agar tahu barang ini datangnya kapan dan akan digunakan kapan. Nanti kan berdasarkan prioritas. Terutama yang di bawah ini ada istilah FIFO, first in, first out. Jadi yang pertama datang, pertama dilayani. Maka kita lihat tanggalnya. Tanggalnya yang lama sebaiknya yang kita gunakan dulu, sebaiknya. Yang baru itu nanti. Tetapi itu tidak berlaku pada semua produk. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya handphone. Produknya, bukan material, produknya, produk handphone. Produk handphone itu yang baru akan dipajang di depan. Seri baru, lagi promosi dan sebagainya akan dipajang depan. Seri yang lama agak ini di samping. Agak nggak terlalu ditampilkan untuk produk yang lama. Karena biasanya yang laku adalah seri-seri yang baru. Maka yang ditampilkan biasanya di ini counter-counter handphone gitu. Dia ketika memajang produknya, maka yang tampil ada produk baru. Ini berkaitan dengan bagaimana penataan kita. Penataan kita. Nah, ini tidak berlaku ketika ini yang datang duluan akan keluar duluan, tidak berlaku. Karena bisa jadi produk yang lama di suatu counter itu tidak laku-laku. Maka dia tidak akan ditawarkan ke customer. Apalagi kalau misalnya yang ini jaringannya sudah lama, misalnya masih nangkep 3G, 4G-nya masih belum bisa. Walaupun baru itu tidak akan ditawarkan lebih dulu. Yang akan ditawarkan lebih dulu yang produk, tentu saja produk baru, karena eranya sekarang 4G ya 4G. Padahal beberapa ini sudah mulai menggunakan 5G. Maka suatu saat ketika 5G ini juga menyebar, semakin banyak jaringannya, semakin banyak daerah yang ini bisa menggunakan 5G, maka handphone 4G mulai juga akan tergeser. Tapi sampai saat ini masih belum ya. 5G masih di area tertentu aja. 5G. Dan ada beberapa operator yang sudah dapat lisensi untuk bisa menyebarkan 4G. 5G. Kalau 4G sudah lama. Kemudian penyimpanan pada layoutnya. Layout di sini adalah tata letak. Sudah membagi per area-areanya sesuai dengan produknya. Kita simpan di situ. Agar apa? Memudahkan kita. Tidak mencari-cari. Sama seperti kalau kita nyimpan barang di laci atau di selorokan gitu ya. Kalau barang kita itu yang banyak di situ itu kita bagi-bagi, kita tata areanya, kita masukkan tempat tertentu berdasarkan kelompoknya, maka mencarinya akan mudah. Tetapi kalau barang di laci atau di selorokan itu campur aduk, ketika kita membutuhkan satu barang tertentu, kita butuh waktu untuk mencarinya. Nah, ini sama terjadi dengan perusahaan. Kalau di perusahaan itu ini tidak ditata dengan bagus, maka karyawan akan butuh waktu untuk mencarinya.
Kita lihat aja bengkel-bengkel. Kalau bengkel motor ya, kita lihat aja bengkel motor. Kalau alatnya itu tertata rapi, tertata, maka kita bisa melihat kerjanya ini, montir, kerjanya bagian yang servis itu, dia akan tahu posisinya. Alat yang dibutuhkan di situ ini. Tetapi kalau ini barangnya kacau, maka biasanya dia akan tengok sana tengok sini untuk mencari alatnya itu. Nah, ini ketika barang tidak ditempatkan pada tempatnya. Sama seperti produk di gudang. Produk di gudang sama seperti itu. Ketika kacau, maka nyarinya susah. Kita misalnya beli sepatu atau beli sandal. Sampelnya ada dipajang di situ, satu. Nah, di gudangnya sudah ada. Tetapi kalau gudangnya kacau, misalnya kita nyoba sepatu. Wah, modelnya cocok ini. Tetapi kok ukurannya nggak cocok ya. Maka biasanya bagian yang ini melayani di toko itu, dia akan nyarikan di gudang. Modelnya seperti itu dan nomornya seperti yang kita inginkan. Maka dia cari, masuk dalam, cari. Kalau di stok itu sudah kelihatan ada, tapi nyarinya lama, maka berarti penempatannya yang tidak bagus. Kalau di stok itu sudah kelihatan ada catatannya, nyarinya ini cepat, maka penataannya bagus. Nah, bisa kita lihat di situ. Kalau kita lihat, Bapak beli sesuatu produk. Sama di lantai produksi juga sama. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kok bagian gudang itu masih bingung, lupa tempatnya, nah itu penataannya nggak bagus. Ada produknya, ada komponennya, ada materialnya, tapi di mana? Nah itu bingung. Nah penataannya berarti kurang bagus. Kemudian penyimpanan secara sistematis sesuai pemetaan. Nanti akan kita lihat rak yang bersusun sampai tinggi. Berarti kita nggak hanya berkaitan dengan layout 2 dimensi, tetapi 3 dimensi. Kalau biasanya berkaitan dengan ini, layout, kakak angkatan meneliti berkaitan dengan layout, tata letak pabrik, itu acuannya adalah yang 2 dimensi, yang mendatar. Tidak ke 3 dimensi. Kalau 2 dimensi hanya datar, kelihatan dari atas mana penempatannya. Tetapi kalau 3 dimensi, itu sudah ada tingginya juga. Selain yang datar, panjang lebar, ditambah tinggi. Di volume. Maka itu dipertimbangkan. Kayaknya belum ada yang ke sana. Padahal di kampus lain sudah ada berkaitan penataan. Terutama penataan ini di kontainer kasusnya itu. Jadi bagaimana kita menata suatu barang di dalam kontainer itu supaya ruang kosongnya seminimal mungkin. Seminimal mungkin ruang kosongnya. Karena semakin minim ruang kosongnya, berarti penataannya bagus. Itu di kontainer. Kontainer ya. Sama seperti kalau kita menata mie instan lah. Di dalam kardusnya. Kalau penataannya bagus sesuai dengan pabriknya, maka muat 40 bungkus. Tetapi kalau nata kita acak, nata kita tidak bagus, tidak sesuai dengan pabrik menatanya, maka tidak muat. Kardus itu isi 40. Tidak muat. Karena apa? Banyak ruang kosongnya. Nah, bagaimana kita nata? Berkaitan dengan ruang kosong, ini juga bisa dilakukan penataan ini seperti kakak angkatan ini apa? Penelitian berkaitan dengan ini, pemotongan kain untuk membuat pada saat itu penelitiannya di kaos dagaduh. Di kaos dagaduh itu ada ukuran S, ada ukuran L, ada ukuran M, ada X, dan seterusnya. Nah,
Kakak angkatan membuat pola. Kainnya standar. Kainnya misalnya ukurannya 1 x 2 meter. Dipasang bertumpuk-tumpuk. 1 x 2. Pasang tumpuk-tumpuk. Sampai puluhan lapis. Kemudian polanya itu ditata di bagian atas demikian rupa sampai meminimalisir area yang dibuang. Jadi kalau kain itu kan segini ya, segi 4, 1 x 2 misalnya, 1 x 2, dan itu ditumpuk berpuluh baris, bisa 30, bisa 50 baris tergantung nanti ini pemotongnya, kemampuannya pada ketebalan berapa, pada berapa barisnya. Nah, itu ditata sedemikian rupa untuk meminimalisir kain yang dibuang. Sama halnya penataan di layout itu. Penataan di layout itu, kalau itu hanya 2 dimensi, kalau desain kaos untuk membuat pola itu 2 dimensi. Tetapi kalau kontainer itu seperti bungkusnya, kartonnya mie instan, 3 dimensi. Jadi kalau kita mau ekspor impor barang, kita tata sedemikian rupa. Karena yang kita tata itu produknya beraneka ragam. Contohnya misalnya seperti ini, mebel itu yang ukir-ukurannya macam-macam, maka bentuknya ya nggak beraturan, nggak seragam, karena menonjolkan seni. Nah, bagaimana kita menata sebaik mungkin supaya apa? Satu kontainer itu muat banyak. Kalau bisa muat banyak, kita bisa menekan ongkos transportnya. Kan hitungannya peti kemas. Nah, peti kemas itu mirip seperti kartonnya mie instan, ada panjang, lebar, kalikan tinggi, yaitu volume untuk menata mie instan. Nah, ini penyimpanan secara sistematis, ada rak-raknya. Nanti kita lihat penyimpanan dalam rak seperti yang tadi di depan tadi, itu penyimpanan di rak. Kemudian penyimpanan berdasarkan prinsip FIFO, first in, first out. Apakah hanya ini? Tidak. Ada model penyimpanan prinsipnya LIFO, last in, first out. Ada penyimpanan nanti perhitungannya dengan menggunakan yang lain. Atau yang acak ketika dicampur. Kalau FIFO, first in, first out. Ada juga last in, first out. Itu ketika produk itu yang ditata untuk mengambilnya, jadi udah ditata sedemikian rupa, untuk mengambilnya susah. Untuk mengambilnya, misalnya kita numpuk ini, gula pasir dalam karung. Di dalamnya ada, di bawahnya palet, kemudian di atasnya baru karung gula, terus numpuk seperti itu. Kalau misalnya karung di bawahnya itu ada misalnya 3 karung, itu hasil produksi kemarin. Kemudian datang lagi karung gula sejumlah tertentu, maka kita tumpukan di mana? Kalau misalnya sudah tidak ada palet lagi, tinggal di situ. Kalau misalnya kita cari lagi nanti kurang paletnya, maka kita harus tumpuk. Maka itu tidak bisa kita terapkan prinsipnya dengan FIFO. Itu nanti masuk LIFO. Walaupun yang sebelumnya masuknya FIFO, tapi yang di akhir karena ketumpukan yang baru nggak bisa ngambil, maka dia LIFO. Atau yang lainnya. Contoh kasusnya. Kemudian isi stok card sesuai kuantiti material yang masuk. Kita isikan. Setelah kita uji kualitasnya sesuai, maka jumlahnya berapa yang datang. Nah, ini contohnya sudah di-pack, dikelompokkan, berbungkus dengan kuantiti tertentu. Kemudian pengendalian dan perawatan. Setelah kita menerima
Setelah kita menyimpan material itu tidak kita biarkan begitu saja. Produk jadi pun juga tidak kita biarkan begitu saja. Tetapi perlu kita kendalikan dan kita rawat. Kalau tidak, ya rusak. Di sini tujuannya agar inventory yang ada diketahui nilainya secara pasti. Diketahui jumlahnya, terpantau pergerakannya, terpantau penggunaannya, cepat terdeteksi jika terjadi abnormality. Produk-produk yang mudah rusak, kita harus menelitinya lebih lagi dari segi frekuensinya. Kalau produknya tidak terlalu mudah berubah, maka kita bisa agak jarang-jarang untuk memantaunya. Kemudian terpantau pergerakannya, perpindahan-perpindahannya. Kemudian terpantau penggunaannya. Penggunaannya seperti apa? Digunakan untuk produk apa? Untuk membuat apa? Sejumlah berapa? Nah, terpantau penggunanya. Kemudian cepat terdeteksi jika terjadi abnormality. Karena sudah dikendalikan dan dirawat, kalau ada sesuatu yang tidak seperti biasanya, nah harapannya mudah untuk terdeteksi dan diperbaiki. Tapi kalau tidak, ya udah, baru rusaknya parah sekali, baru sadar. Kemudian perawatan yang perlu dilakukan, saya minum dulu ya. Perawatan yang perlu dilakukan terhadap material, pertama aktivitas housekeeping. Ini ada 5R. Apa itu 5R? 5R atau ada yang menyebutkan dengan 5S. 5R atau 5S. Kalau di luar negeri terkenalnya 5S. Kalau di Indonesia saja 5R. Ini adalah 5R atau 5S. Jadi di sini 5R atau 5S ini adalah merupakan upaya, suatu usaha, atau menunjukkan suatu aktivitas yang merupakan kependekan dari ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ada 5 itu. Nah, kalau di istilah asing adalah seiri, seiton, seisu, seiketsu, shitsuke. 5S. Kalau di Indonesia 5R. Nah, ringkasnya apa? Seiri. Seiri itu ringkas. Adalah kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan tidak diperlukan. Mana barang diperlukan, mana tidak diperlukan. Itu dipisahkan secara jelas. Seiri. Agar jangan sampai bercampur antara barang yang rusak dengan barang yang bagus. Barang yang rusak kan ini apa? Benar-benar tidak diperlukan, benar-benar. Sementara yang barang yang bagus ya benar-benar diperlukan. Nah, jangan sampai tercampur. Karena kalau tercampur rusak. Terutama yang ini yang sangat sensitif adalah ini produk yang sangat terjaga sekali sterilisasinya. Contohnya apa? Di SGM, pemproduksi susu. Maka diupayakan seminimal mungkin tersentuh oleh manusia. Entah itu hanya kemasannya, tapi seminimal mungkin. Karena semakin kita minim tersentuh oleh ini manusia, maka akan semakin terjaga. Ini tujuannya untuk ringkas adalah ruang area kerja menjadi longgar, aman, nyaman. Jadi longgar. Karena apa? Barang yang tidak kita gunakan kita pisahkan. Bila perlu kita jual.
atau kita buang saja. Yang kedua, menghilangkan waktu untuk mencari barang karena tidak campur, sudah terpilah-pilah. Kemudian menghilangkan stres. Bahwa rumah tidak rapi itu menimbulkan stres. Jadi kalau kita lihat rumah kita, lihat aja. Rumah kita rapi, maka tenang kita. Rumah kita asri, nyaman, padahal nggak harus ukuran kaya. Tapi rumah kita itu rapi, bersih, dan sebagainya. Nah, sebaliknya kalau rumah itu walaupun besar, tidak rapi, kacau, berantakan, sampah di mana-mana, bekas makan ditinggalkan gitu saja, maka akan menimbulkan stres. Walaupun stresnya bertingkat ya. Dan menurut definisi yang namanya stres, kalau yang sudah pernah baca, mungkin ini ya, familiar. Jadi yang namanya stres itu adalah gap. Gap antara gap, gap antara keinginan ya, keinginan dengan ini keinginan, want ya, bukan need. Kalau need kebutuhan. Keinginan dengan ini realita. Dengan realita. Dengan realita. Atau dengan kemampuan kita. Atau dengan upaya kita. Kita boleh punya cita-cita tinggi, oke. Cita-cita tinggi. Tetapi kalau realitanya kita itu, upaya kita itu tidak optimal untuk meraih cita-cita itu, maka kita timbulnya stres. Semakin tinggi keinginan dan semakin biasa saja upaya kita, realita kita, maka stresnya semakin tinggi. Tetapi ketika kita menurunkan standar kita, karena realita kita adalah seperti ini tingkatannya, maka keinginan kita turunkan, tidak terlalu tinggi, maka stresnya juga semakin turun. Contohnya apa? IPK misalnya. Kita menginginkan IPK-nya 4. IPK kita 4. Tapi lihat realitanya. Kalau kita memang sudah mengoptimalkan sedemikian rupa, oh boleh. Stres kita mungkin karena gapnya realita kita sudah berupaya sedemikian rupa, kemudian target kita adalah 4, ya mungkin kita nggak terlalu stres. Stres wajar, manusia itu semua stres. Karena tidak ada yang namanya keinginan itu semuanya persis. Seperti apa yang kita dapatkan. Sering ini ya, tidak jarang keinginan kita itu berbeda dengan yang kita dapatkan. Oleh karena itu, yaitu kita nggak boleh kecewa ketika keinginan kita tidak bisa kita peroleh. Karena bisa jadi apa yang kita peroleh ini, walaupun tidak sesuai keinginan kita, itu sudah terbaik bagi kita. Sudah terbaik. Nah, adanya gap ini antara keinginan dengan realita. Semakin tinggi, semakin stresnya semakin tinggi. Kalau kita tidak mau pengen stres, maka kita turunkan. Kalau nggak keinginannya turunkan, maka upaya kita yang perlu kita tingkatkan. Kalau IPK kita pengen 4, sekarang misalnya 3, dengan belajar misalnya sehari 2 jam. Sehari 2 jam IPK kita 3. Keinginan kita 4. Maka kita perlu tingkatkan lagi. Mungkin saya perlu
nambah 1 jam lagi. Bisa jadi. Oh, saya nambah lagi 2 jam lagi. Berarti sehari 4 jam. Nanti IPK-nya 4. Bisa jadi. Tetapi kalau kita hanya keinginan saja, keinginan IPK-nya 4. Sudah ngomong ke sana kemari. Tapi realitanya tidak jalan. Tidak ada upaya untuk belajar meningkatkan lagi. Kita sudah belajar 2 jam tiap hari, IPK-nya 3. Tidak kita tingkatkan. Ya kita hanya stres nanti. Jadi stres itu timbul karena gap antara keinginan dan realita kita. Nah, di sini adalah 5S, ada ringkas, ada rapi. Jadi kalau kita tidak ini berantakan akan mengacaukan. Kemudian rapi, tertata di sini. Rapi. Orang rapi itu menyenangkan. Tampilan rapi itu juga menyenangkan. Coba aja kita berteman dengan teman yang rapi sama yang berantakan. Tidak harus yang bagus ya. Berpakaian yang rapi, tidak harus pakaiannya mewah. Kemudian rambutnya dan sebagainya disirapi dan sebagainya, itu akan lebih menyenangkan. Akan terlihat lebih enak dipandang ketimbang yang berantakan. Nah, di dalam produk penataan barang pun, kalau yang rapi, itu juga enak dipandang. Kamar kita kalau tertata rapi juga enak, menyenangkan. Ini menghilangkan waktu untuk mencari barang, meningkatkan disiplin penggunaan barang. Tiap menggunakan barang, harus dikembalikan ke tempatnya. Itu disiplin. Tiap menggunakan, kembalikan ke tempatnya. Kalau tidak, kacau. Butuh barang itu lagi, nanti hilang. Jadi barang kita gunakan, tidak kita kembalikan tempatnya. Suatu saat kita butuh, kita cari di mana? Wong kita tidak kembalikan ke tempatnya. Kita harus cari-cari dulu. Iya, kalau yang berantakan cuma satu barang. Kalau saling tumpang tindih barangnya banyak, nah, akan susah. Kemudian ini seiso, resik, membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, dan sebagainya. Kemudian seiketsu, merawat. Maintenance, kita rawat. Jangan menunggu rusak, jangan menunggu sakit, jangan menunggu yang lainnya. Jadi merawat itu tidak harus ini nunggu rusak. Seperti halnya ketika kita ambil ini, kakak angkatan ambil maintenance, topik maintenance, perawatan mesin, maka luarannya, hasilnya, outputnya itu berkaitan dengan waktu untuk memeriksa, waktu untuk merawat. Jadi kalau misalnya ada motor gitu ya, sepeda motor gitu ya, sepeda motor, maka akan keluar outputnya itu sebaiknya motor ini diperiksa sebulan sekali, 2 bulan sekali, dan seterusnya. Akan muncul seperti itu. Ketika ambil topik berkaitan dengan maintenance. Mesin di pabrik juga gitu, sama seperti halnya motor. Mesin di pabrik bahkan ada yang bekerja lebih dari 8 jam sehari. Terutama untuk mesin-mesin yang bekerja ini 3 shift 24 jam. Maka lebih dari 8 jam kerjanya. Padahal kalau kita motor aja, motornya bisa rusak kalau kerjanya terlalu over. Ini mesin di pabrik, produksi terus, jalan terus. Nah, di sini perlu perawatan. Semakin sering kita gunakan, seperti kalau kita gunakan untuk Grab, untuk ini Gojek, kita gunakan untuk Shopee dan sebagainya, semakin sering lagi perawatannya. Karena apa? Penggunanya semakin sering juga, semakin banyak juga perawatan. Jangan menunggu rusak, baru kita rawat. Tapi tetap rawat rutin, kita jaga. Maka akan kita peroleh hasil yang bagus. Kalau kita rawat. Tubuh kita juga gitu, jangan nunggu sakit, baru berolahraga. Jangan nunggu ini kita lemes dan sebagainya, kita baru melatih otot. Tapi coba
Kita latih tidak menunggu sakit. Kemudian Shitsuke ini rajin. Benar dan positif. Senantiasa bekerja sesuai sistem dan prosedur. Sesuai dengan SOP-nya. Ini kaitannya dengan kalau kita belajar ini, ergonomi, analisis perancangan kerja. Dalam analisis perancangan kerja itu ada peta tangan kiri, tangan kanan. Atau saat kita awal kuliah di pengantar teknik industri, ada peta yang namanya peta tangan kiri, tangan kanan. Ada peta yang namanya manusia mesin. Ada peta namanya adalah ini, flowchart diagram atau OPC, Operation Process Chart. Jadi macam-macam yang namanya ini berkaitan dengan peta kerja. Salah satunya peta kerja adalah ini tadi, peta tangan kiri, tangan kanan. Tangan kiri ngerjakan apa, tangan kanan ngerjakan apa, nah dibuat petanya. Sesuai dengan SOP-nya. Harapannya apa? Agar kerja kita semakin optimal. Bisa jadi agar kita tidak sakit. Contohnya gini, kalau misalnya suatu pekerjaan itu harusnya digunakan tangan kiri dan tangan kanan, SOP-nya, karena kita nggak terbiasa, kita gunakan ini tangan kanan saja, maka bisa jadi tangan kanan kita akan capek. Atau kalau tidak capek, misalnya semakin terlatih tangan kanan kita, maka tangan kiri tidak mengimbangi. Jadi tangan kanannya kekar, tangan kirinya enggak, karena nggak digunakan. Nah, peta kerja tangan kiri tangan kanan untuk menyimbangkan bahwa dua tangan ini bekerja saling membantu, bekerja saling bersinergi. Kalau dicontohkan, misalnya pasang baut ring, mur, ring, baut dipasang. Kalau kita menggunakan satu tangan, ya bisa saja. Tapi akan lebih optimal kalau menggunakan dua tangan, kanan kiri tangan kanan. Tangan kiri ambil apa, tangan kanan ambil apa, pasangkan, kemudian tangan kiri apa, tangan kanan ambil, baru kita putar. Pada mur, baut, dan ring. Pekerjaan itu. Atau kakak angkatan dulu pernah ini, penjilitan. Penjilitan juga gitu. Dia ambil lembar untuk ini cover, diambil pakai tangan kiri, tangan kanan ambil yang akan dijilid bukunya. Atau bukan itu dulu ya, ambil ini covernya dulu, lupa saya, cover, kemudian dia pasang lemnya di tengahnya itu. Lem tengahnya pakai menggunakan tangan kanan, kemudian dia ambil dengan tangan kiri lagi yang akan disampul, yang akan ditutup covernya itu, hard cover. Dilemkan, kemudian dilipat dengan dua tangan, kemudian diletakkan oleh tangan kanan pada tempat tertentu. Nah, itu peta tangan kiri, tangan kanan. Supaya apa? Bekerjanya seimbang antara tangan kiri, tangan kanan. Sama seperti mengetik. Mengetik di laptop, keyboard kalau di perusahaan tertentu, yang butuh ngetik dalam kecepatan yang tinggi, butuh membuat laporan yang banyak, maka SOP-nya misalnya ngetik itu yang 10 jari. Semua jarinya termanfaatkan. Tapi kalau yang nggak terbiasa, maka hanya jari tertentu saja yang bekerja. Tangan kanan misalnya hanya 3 jari atau 2 jari. Tangan kirinya 2-3 jari juga yang bekerja. Yang biasanya nggak dikerjakan, kelingking sama jari manis, udah nganggur. Padahal SOP-nya gunakan 10 jari. Nah, kita harus coba ketika aturannya dibuat seperti itu, ya kita coba ikuti. Kecuali kalau tidak ada aturan, terserah. Pokoknya ngetik selesai. Ya udah, kita terserah ngetik kita. Mau 11 jari pun nggak apa-apa. Jari telunjuk kanan sama jari telunjuk kiri. Udah. Tapi kalau perusahaan itu sudah menetapkan, ya kita ikuti. Ini 5S. Saya stop share, kembali ke ini.
Misalnya, ini adalah aktivitas housekeeping 5R atau 5S. Kemudian pemeriksaan kembali untuk material yang telah disimpan dalam kurun waktu tertentu. Di dalam logistik, saya bercerita ini metode yang lama, misalnya menggunakan metode ABC. A itu untuk kelompok produk yang sering digunakan. B untuk produk yang jarang digunakan. C itu untuk produk yang jarang sekali digunakan. Itu saya sampaikan di ini, di mata kuliah P3, Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Perencanaan pengendalian produksi saya sampaikan seperti itu. Salah satunya metode ABC, metode yang lama. Nah, yang masuk dalam kelompok C itu adalah produk yang jarang digunakan. Sehingga dia menyimpannya dalam kurun waktu yang lama. Contohnya apa? Misalnya kalau kita di bengkel motor gitu ya, entah Yamaha, Suzuki, atau Kawasaki, atau Honda, kita di bengkel itu, kita perhatikan. Biasanya barang-barang atau part atau komponen yang masuk kategori kelompok A itu ditempatkan yang mudah terjangkau, mudah dilihat, dan seterusnya. Yang mudah. Kemudian kelompok barang-barang yang ini, kelompok B, itu ditempatkan yang agak lebih sulit. Untuk menjangkaunya butuh upaya lebih. Sedangkan yang D, ini upayanya lebih lagi. Contohnya apa? Kalau yang sering dipakai itu oli, busi misalnya. Itu ditaruh yang mudah terjangkau, mudah diambil, mudah diamati. Tetapi yang B golongannya misalnya gear, misalnya rantai, kabel kopling dan sebagainya itu jarang. Biasanya kalau ke bengkel maka itu dibutuhkan tapi jarang. Kita jarang ganti ini kabel rem, kabel kopling. Kita jarang ganti misalnya bed pada motor matic. Bednya kita jarang ganti. Atau kalau di motor yang ini, yang tidak matic, yang manual, rantainya atau gearnya itu ganti. Tapi jarang. Dan semakin jarang lagi ganti yang misalnya bumpernya, ini apa tutupnya, tappingnya pada motor ini yang ada tappingnya. Jarang. Tapi itu dipajangnya biasanya di tempat tinggi. Kemudian stang, setir. Mereka juga jualan, mereka juga menyediakan. Tapi karena jarang orang yang mengganti setir atau stang, maka di tempatnya yang tinggi, digantung tempat tinggi. Jadi kalau ngambilnya, ya paling susah itu kelompok C. Sementara kelompok A paling mudah, kelompok B sedang, kelompok C paling sulit. Karena jarang orang butuhkan. Dan yang perlu penyimpanan dalam waktu lama itu pun kita harus cek. Karena yang namanya barang itu pasti mengalami depresiasi atau penyusutan. Pasti ada. Misalnya karet, ban motor. Itu ada tanggal produksinya, ada tanggal kadaluarsanya. Meskipun baru, kalau sudah melewati tanggal kadaluarsa, karetnya bisa getas. Karetnya mudah rusak. Jadi ada usahanya. Kemudian apabila juga terbuat dari logam, kalau itu dari karet, ban. Dari logam juga gitu. Timbul karet tidak selama penyimpanan. Kita harus cek lagi. Dari plastik, apakah warnanya memudar atau tidak? Karena yang namanya benda-benda ketika kena cahaya, nah bisa jadi dia bereaksi. Lama-lama memudar. Warna catnya. Nggak bisa awet terus, tidak. Kondisi disimpan. Oleh karena itu, yang butuh penyimpanan lama,
waktu tertentu perlu dicek. Kemudian perlakuan khusus untuk kondisi khusus. Ini kalau ada sesuatu yang di luar biasanya, maka perlu kita tangani ya sesuai kebutuhannya. Kemudian di sini pengeluaran atau distribusi, terutama kaitannya dengan produk jadi. Di partnya atau komponen juga bisa kita keluarkan untuk di lantai produksi, bisa untuk diolah. Atau produk jadi kita kirimkan ke agen, distributor ya bisa. Maka di sini ini ada pencatatannya, nanti yang bagian 5 adalah bagian pelaporan. Yaitu pencatatan berkaitan dengan aktivitas mulai dari penerimaan, penyimpanan, perawatan, pengeluaran. 4 aktivitas itu harus kita laporkan. Nah, di dalam 4 aktivitas yang terdahulu itu, maka bisa dikelompokkan dengan laporan incoming material, jadi kedatangan, penerimaan, dan nanti siap untuk menatanya, untuk menyimpannya di tempat di mana. Kemudian laporan stok material berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan jumlah, jenisnya, berkaitan juga dengan ini, misalnya perawatan di situ. Perawatannya seperti apa? Contoh yang sensitif misalnya vaksin. Vaksin itu ada yang disimpan sampai minus sekian. Misalnya minus 10 lah. Jadi disimpan di almari minus 10. Kalau di atas itu, misalnya 0 gitu, atau 1 derajat, maka vaksinnya bisa rusak. Maka laporan stok material ini pun juga gitu. Per site itu misalnya mengalami pemadaman listrik enggak? Pressure-nya rusak tidak? Kalau sampai seperti itu, kita menghadapi hal seperti itu, ya kita laporkan. Agar apa? Bisa diantisipasi segera. Produk yang lain juga gitu. Kalau itu vaksin ya, vaksin cukup sensitif karena berkaitan dengan manusia. Nah, produk yang lainnya juga sama. Kita harus melaporkan stok materialnya. Kemudian yang ketiga, laporan outgoing material. Mencakup semua rekod transaksi material yang keluar. Entah keluarnya itu ke lantai produksi, berkaitan dengan part atau komponen yang kita gunakan nanti di lantai produksi, atau berkaitan dengan produk jadinya. Itu 5 aktivitas yang mempengaruhi dari manajemen gudang. Lantas bagaimana dengan layout-nya? Di sini layout-nya untuk penataannya, seperti yang sampaikan tadi, tidak hanya sistemnya 2 dimensi atau mendatar, panjang kali lebar, tetapi juga menyangkut tinggi. Menyangkut tinggi. Nah, dalam kasus ini, ini pemanfaatan lebih tinggi atas ruang, fasilitas, tenaga kerja, dan biaya. Kita perlu pemanfaatkan. Kemudian perbaikan aliran informasi, barang atau tenaga kerja. Alirannya seperti apa? Pintunya ada berapa di dalam gudang itu? Misalnya pintu loading dan unloadingnya terpisah. Pintu membongkarnya dan pintu memuatnya terpisah. Atau jadi satu. Dan bagaimana cara mengaturnya, alurnya, alirannya. Jangan sampai menghambat. Kemudian meningkatkan moral kerja dan kondisi keamanan yang lebih baik. Keempat, meningkatkan interaksi perusahaan dengan konsumen. Kelima, peningkatan fleksibilitas. Ini pengaturan tata letak. Sama seperti tata letak ini, kalau kita bayangkan ini. Kenapa ruang ini? Ruang keluarga ya. Itu posisinya di tengah.
Atau bisa kita istilahkan ruang tengah. Ruang tengah ya di tengah. Tapi saya mengistilahkan ruang keluarga. Kenapa ruang keluarga posisinya di tengah? Karena di ruang keluarga itu, nanti di samping-sampingnya itu merupakan kamar-kamar pribadi. Kamar-kamar pribadi itu biasanya yang masuk, yang melalui jalan itu, yang mengalir itu hanya pribadi, kebanyakan ya pribadi pemilik kamar masing-masing. Kamar anak ya anak, kamar orang tua ya orang tua. Yang banyak di situ. Terjadi aliran di situ, aliran manusianya, aliran orangnya. Nah, sementara kalau ruang keluarga itu semuanya mengalir di situ. Oleh karena itu ruang keluarga atau ruang tengah itu posisinya di tengah. Oleh sebut ruang tengah. Karena melewati di situ. Ruangan atau tempat yang paling banyak dibutuhkan, maka posisinya biasanya di tempat yang strategis. Entah di depan atau entah di tengah. Seperti front office. Front office itu harus dilewati semua orang. Maka dia yang di depan namanya front. Karena semua informasi ada di sana. Hubungannya dengan pihak luar. Termasuknya ini. Barang atau orang. Nah, di situ. Nah, pengaturannya juga sama seperti itu. Pengaturan tata letak. Nah, mana yang paling banyak disinggahi, mana yang paling banyak dilalui, entah itu barang atau orang, maka posisinya harus yang paling strategis. Sementara yang jarang, ya taruh di belakang, taruh di samping, dan seterusnya. Logikanya seperti itu, berkaitan dengan layout atau tata letak. Kemudian, prinsip dasar penyusunan layout, integrasi secara total terhadap faktor produksi. Jarak pemindahan bahan paling minimum. Kakak angkatan yang meliti berkaitan dengan ini, tata letak atau layout, itu adalah mencari jarak pemindahan barang yang minimum. Misalnya layout awal itu mulai dari proses A sampai proses H misalnya, A sampai H itu jaraknya misalnya 20 meter. Maka diatur layoutnya. Yang awalnya 20 meter, nah sekarang bisa jadi 18 meter. Kelihatannya sedikit perubahannya, hanya 2 meter. Tapi kalau 2 meter itu dikalikan jumlah produk yang mengalir, dikalikan orang yang mondar-mandir, maka banyak. Kelihatannya 2 meter. Kelihatannya hanya 2 meter, tapi kalau per hari itu produk yang dihasilkan itu 100, maka 2 meter kalikan 100. Jarak yang dilalui oleh produk, kumulatifnya. Jadi kita produksi produk itu sejumlah 100 unit. Yang pertama menempuh selisih 20 meter. Kalau kita atur tata letaknya 18 meter, berarti dia sudah 2 meter lebih. Kelebihannya 2 meter. Karena kita atur ulang hanya 18. Tetapi kalau yang lama 20 meter, maka 2 meter. Produk kedua jadi kumulatifnya 4 meter. Produk ketiga jadi 6 meter. 100 unit produk dalam satu hari 200 meter. Itu baru produknya. Dan hanya 100. Kalau produknya ribuan, itu juga dalam satu hari. Kalau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, akan terlihat selisihnya. Oleh karena itu, kakak angkatan yang berkaitan penelitiannya berkaitan dengan layout, orientasinya adalah meminimumkan jarak permindahan barang. Meminimumkan jaraknya, alurnya. Atau juga berdasarkan waktunya, perpindahannya, waktunya. Itu kaitannya dengan penelitian layout.
Kemudian memperlancar aliran kerja. Kalau layoutnya terpasang dengan bagus, jelas aliran kerjanya juga bagus. Kita lihat sebelum kita menata layout, biasanya kita lihat ini, alur proses produksinya, OPC-nya, atau diagram alirnya, flowchart-nya. Kita lihat, misalnya pembuatan produk tertentu gitu, maka alurnya seperti apa, bahan yang dibutuhkan apa, diolahnya seperti apa, akhirnya menjadi produk jadi. Dari alur itu, maka kita menata mesin. Menata mesin. Nanti dari menata mesin, nah perbagian-bagiannya. Terus seperti itu akhirnya menjadi layout yang bagus. Kemudian pembahasan dan keselamatan kerja. Selanjutnya fleksibilitas. Ini pembuatan rak di mana barang itu ditempatkan dalam rak-rak ini. Jadi tidak disusun bertumpuk produknya. Ada yang produknya disusun bertumpuk, ada bertumpuk. Itu dibatasi nanti berapa tingkatan. Tetapi kalau di sini kita buat rak, dibatasi misalnya tumpukannya maksimal, tumpukannya misalnya 2. Maka ini numpuk 2 nggak masalah. Walaupun tingkatannya banyak. Ada 1, 2, 3, 4 alas. 4 alas. Kalau masing-masing 2, maka ketemunya 8 produk bisa kita tumpuk. Walaupun tumpuknya bukan ditumpuk langsung. Tumpuknya kita gunakan rak. Maka bisa kita lihat di sini gambarannya. Kemudian dalam pengaturan gudang, ini ada suatu prosedur otomatis yang namanya ASRS, Automated Storage Retrieval System. Di mana ASRS ini menata gudangnya secara otomasi dengan menggunakan mesin yang kayak robot, otomatis penataannya. Nanti silakan browsing berkaitan dengan ASRS, Automated Storage Retrieval System, itu dari bed conveyor bisa menata. Misalnya raknya tingginya ini, ada 5 tingkat. 5 tingkatnya. Maka bed conveyor ini akan menjalankan produk sesuai dengan raknya. Misalnya rak pertama diisi, maka kemudian bed conveyor naik. Rak kedua diisi, tingkatan kedua. Kemudian rak ketiga, 4, 5. Jadi secara otomatis. Ini menanggapi era industri era 3.0, yaitu otomatis. Belum 4.0, baru 3.0, otomatis. Nah, kalau kita lebih bagus lagi, yang 4.0. Jadi orangnya tidak harus standby di situ, ngatur dari jarak jauh, ada barang datang, langsung kita jalankan. Maka secara otomatis akan nata. Di rak ini tingkat pertama, taruh berapa. Lantai ini, tingkatan kedua, taruh berapa. Tingkat 3, tingkat 4, taruh berapa. Itu sudah ada pengaturannya, bed conveyor dengan yang alat menaikkan turunnya secara otomatis. Ini ASRS. Ada 3 konsep yang dikenal dalam layout gudang, yaitu cross-docking, random stocking, customizing. Cross-docking ini ditata sedemikian rupa. Diupayakan di sini penerimaan langsung diolah. Cross-docking adalah cara menghindari penempatan bahan. Dihindari, sebisa mungkin dihindari. Atau pasokan dalam gudang dengan cara memproses secara langsung di saat diterima. Jadi begitu barang itu diterima oleh perusahaan, sebisa mungkin diupayakan langsung diolah. Langsung diolah. Dan mereka jelas bisa memprediksi kapan barang itu datang. Misalnya dari perkiraan datangnya 1,5 hari.
dari mulai pesan. Ya dia menyiapkan 1,5 hari. Dan begitu barang itu datang, diupayakan langsung digunakan. Langsung diproses. Langsung untuk membuat suatu produk. Ini adalah metode cross-docking. Penjadwalannya yang ketat, pengiriman yang diterima memiliki identifikasi produk yang akurat. Ini metode cross-docking. Kemudian random stocking. Random stocking ini menyediakan tempat terbuka. Karena namanya random, yaitu acak, maka penataannya tidak bisa area tertentu itu untuk barang tertentu. Jadi, siapa saja artinya bahasanya berhak untuk di tempat itu. Misalnya awalnya di lokasi itu digunakan untuk ini, barang berbentuk kotak. Kemudian lain waktu akan ditempati barang yang berbentuk segitiga. Lain waktu lagi bentuk barang yang berbentuk lingkaran. Nah, itu artinya tidak ada kekhususan suatu tempat itu untuk milik produk itu. Tetapi di situ harus disediakan tempat terbuka. Kalau toh kotak itu awalnya di tempat itu, kemudian begitu habis stoknya kotak ditempatkan situ lagi, ya nggak apa-apa. Itu model random. Digunakan di gudang untuk menempatkan persediaan di mana terdapat lokasi yang terbuka. Dan di situ ada lokasi terbukanya. Lokasi terbukanya yaitu untuk jaga-jaga untuk angkut-angkutnya itu. Karena produknya random. Nah, di sini selain ada tempat yang terbuka, karena untuk barang datang itu tadi. Barang datang dan untuk bongkar muat juga. Bongkar dan untuk ngangkut. Kalau itu berkaitan dengan material, ya dari supplier taruh mana tempat kosong yang bisa digunakan. Kemudian begitu butuh digunakan di lantai produksi, ya diambil untuk dikirim ke lantai produksi. Karena untuk perusahaan yang menengah atas, biasanya ini produknya adalah variasinya cukup banyak dan gudangnya juga biasanya cukup besar. Sehingga untuk mengirimkan tidak bisa gudang ini dengan cepat langsung melayani di lantai produksi. Biasanya butuh jarak tertentu untuk mengirimkan dari gudang ke lantai produksinya. Apalagi kalau variasi komponennya cukup banyak, maka ada yang mungkin ditempatkan agak jauh, sehingga untuk mengirimkan ke lantai produksi juga butuh waktu dan menempuh jarak yang lumayan. Kemudian mengurutkan barang-barang dalam urutan tertentu. Diurutkan untuk memiliki waktu perjalanan dibutuhkan untuk menjemput pesanan. Sudah diurutkan, ditata. Oh, ini yang akan dikirimkan, ini akan digunakan, sebagainya diurutkan. Kemudian memadukan pesanan untuk mengurangi waktu penjemputan. Dipadukan. Misalnya permintaannya itu produk A sekian, produk B sekian, dipadukan. Maka disiapkan, didekatkan A dan B, diatur, biar nanti dipadukannya mudah. Kemudian menempatkan barang atau sekumpulan barang tertentu pada wilayah gudang yang tertentu, sehingga jarak tempat total dalam gudang dapat diminimalkan. Contohnya misalnya Unilever. Unilever itu produknya macam-macam. Ada sabun, ada sampo, ada deterjen, ada pewangi, dan seterusnya. Unilever. Maka ketika ada suatu agen atau supermarket pesan produk Unilever,
itu biasanya dalam satu box tidak satu macam. Dalam mobil box ya. Tetapi terdiri dari beberapa macam. Bisa 3 macam, bisa 5 macam, bisa seterusnya. Karena contohnya misalnya sabun saja. Sabun. Sabunnya ada 3 Unilever itu. Ada sabun Lux, ada Palmolive, ada Lifebuoy. Kita ambil satu saja ya, Lux. Lux itu nanti juga variasinya banyak. Palmolive atau Lifebuoy itu juga variasinya banyak. Itu baru sabun, satu produk sabun. Jadi ketika pesan dalam ukuran satu mobil box itu terkadang variasinya cukup banyak. Nah, ini adalah untuk memadukan. Kemudian menempatkan barang atau sekumpulan barang tertentu pada wilayah gudang yang tertentu, sehingga jarak tempuh total dalam gudang dapat diminimalkan. Jadi ditata sedemikian rupa, supaya jarak pengirimannya seminimal mungkin. Nah, ini seperti anyaman logam di fotonya, gambarnya ini merupakan contoh dari ini. Yang ketiga adalah customizing, mengcustomkan, customizing atau personalize. Jadi artinya customizing atau personalize itu adalah produk yang ada di gudang itu sedemikian rupa disesuaikan dengan kebutuhan customer. Di dalam customizing itu bisa jadi di sini ada modifikasi, pengubahan tertentu. Jadi di gudang nggak hanya sekedar sifatnya menyimpan saja, tapi di gudang ada juga modifikasi. Di gudang ada juga perbaikan. Di gudang ada juga pelabelan, dikasih label. Sudah ada label ini, belum ada labelnya, maka ditempel di situ. Kemudian pengepakan. Awalnya belum dikepak. Ini misalnya besi-besi gini, ram-ram besi, belum dipak. Kemudian ini ada gambar palet, misalnya ada paletnya, ini ram besi, maka di bawahnya ini bentuk logam yang sudah dipak. Pengepakannya adalah kayu. Jadi awalnya hanya besi saja ini, menumpuk seperti ini. Maka kita buat per berapa. Ini terjadi bisa di gudang. Tidak harus di lantai produksi. Di gudang bisa. Nah, ini yang dimaksud dengan customizing. Mengelompokkan sesuai dengan kebutuhannya personal. Atau personalize. Customizing atau diistilahkan dengan personalize. Perorangan. Kemudian diagram efektivitas. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Halo? Tes? Halo? Monitor? Belum, Pak. Belum ya? Oh iya. Ini ada diagram efektivitas, ada rasio operasional, nanti bisa dibaca sendiri ya. Biar saya nggak terlalu banyak menjelaskan, sudah jam 2.30. Ini diagram efektivitas. Slide-nya masih sampai nomor 20. 26 apa 27 ya, lupa saya. Sekitar 27-an. 28, 26 kalau nggak sampai 28. Lupa. Ini berkaitan dengan seri dan sebagainya. Saya kira bisa dibaca sendiri. Bisa dibaca sendiri ya. 27 sampai 27. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Dari saya kira cukup.
Mas Prasdika, monitor. Halo.